Hai guys, assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Budi Hoki dari Oke Saham. Nah, pantauan pagi kita adalah Jawa. Alhamdulillah, Jawa arak ya. Dan kawan-kawan yang masih bisa scalping cepat untuk besok, saya masih merekomendasikan Jawa. Karena Jawa ini, ya menurut saya sih masih akan di markup lagi ya. Jadi kawan-kawan bisa pantau Jawa untuk besok. Ya, itu buat kawan-kawan. Dan alhamdulillah pantauan kita kemarin itu adalah Goto pantauan pagi, dan alhamdulillah hari ini cuan ya. Kita beli dari 93 dan tertinggi hari ini 96. Kembali ke 94, tapi menurut saya ini masih oke. Dan ini Goto masih saya rekomendasikan buat kawan-kawan semua. Alasannya apa? Oke, nanti akan saya bahas. Alhamdulillah hari ini PPRI arak ya. Tadi di jam 11.34 sebelum sesi 1 itu masih di harga 101, malah sempat turun di bawah 90. Tadi saya sempat kasih tahu ya ke kawan-kawan, selama PPRI bertahan di atas 96 potensi arah. Tadi sempat diserok lagi di 97, 98. Alhamdulillah PPRI arah ya hari ini, happy cuan, dan semoga arahnya bisa berjilid-jilid. Kenapa? Karena PPRI ini sudah sideways-nya cukup panjang dan ini masih berpotensi untuk terus laju ya buat kawan-kawan semua. PPRI arah ya. Volk di atas 80 potensi arah, dan alhamdulillah tadi Volk sampai ke 90-an ya. Alhamdulillah. Volk nunggu 81, alhamdulillah. Volk bisa yuk akar bismillah hara. Volk dari kita rekomendasi dari 81-an dan sampai dengan 89 ya, 90-an. Happy cuan buat kita semua. Dan tadi saya juga sempat rekomendasikan Fire di 94. Ini alasan saya. Ketika Fire turun, volumenya kita lihat masih kecil sekali ya, dan akumulasinya masih cukup ada, makanya kita rekomendasikan Fire di 94. Tadi sampai 96 ya turunnya, naiknya. Alhamdulillah 2 tick aja sudah lumayan, 2%. Tapi Fire saya sudah katakan target saya Fire masih di atas 100 ya. Nih, saya sudah katakan Fire target saya ke 100. yang penting cuan boleh, karena berarti bisa TP di 96-an ya. 2 tick udah lumayan ya. Tapi terkadang kemauan kita nggak sampai. Tapi saya sih masih optimis ya untuk Fire bisa ke 100 sih harapan saya ya. Nah, batasi dengan stop loss saya tadi sudah katakan Fire batasi di 90. Selama bertahan di 90, kawan-kawan masih bisa ambil Fire. Semoga aja bisa ke 100. Oke, hari ini saya akan mereview beberapa saham. Ya, saya sih lebih fokus ke gorengan dulu deh daripada ke saham-saham yang agak big caps. Nah, ini saya akan merekomendasikan beberapa saham gorengan yang bisa kawan-kawan pantau. Nah, tadi saya sempat rekomendasikan Fire. Nah, ini masih saya rekomendasikan buat kawan-kawan semua. Alasannya apa sih Fire? Saya masih optimis Fire itu bisa ke 100. Dia ada resist di MA 200 ya, itu ada di harga 105. Nah, tadi sempat tertinggi di situ lebih ya. Harapannya sih bisa naik di atas itu, nggak taunya jebol. Tapi kita serok pas di 94 ya, dan ini closing 95. Sudah naik 1 tick sebenarnya kalau yang belum jualan itu dari 94. Alasan saya masih sama, kenapa Fire menurut saya menarik. Volumenya ketika koreksi hari ini volumenya kecil. Nah, tapi dua hari sebelumnya ketika kenaikan volumenya cukup gede. Berarti menandakan bahwa ada yang masih pegang barang. Betulkah? Oh, betul sekali. Di sini net 5D-nya masih dikategorikan uptrend. Nah, buat kawan-kawan yang mau Fire, saya sudah katakan selama bertahan di atas 90, ya targetnya adalah ke 100 ya, kembali ke atas 100. Itu adalah target saya. Nah, itu buat kawan-kawan catat, buat kawan-kawan semua, semoga bisa memberikan cuan. Jadi disiplin. Kalau 90 jebol, hati-hati, apalagi close di bawah 90, buang ya. Buat kawan-kawan semua. Itu adalah Fire. Nah, kedua saya masih merekomendasikan Jawa. Nah, alasan saya Jawa ini besok masih akan berpotensi loncat. Kenapa? Kawan-kawan perhatikan nggak Jawa? Nih, Jawa di sini belum ada buangan loh. Nih, ini seandainya saya kasih ilustrasi. Dia ini kan masih potensi hijau-hijau ya di situ ya. Nih, volumenya saya gedein ya. Nih, ini adalah volume buy. Ini volume buy. Ini kekuatan buy semua di sini. Jadi tidak ada yang buangan atau volume yang seperti ini. Volume
volume merah, merah atau merah besar, merah lagi, merah lagi, merah lagi, atau di sini udah merah, 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 hijaunya sudah jarang. Ini belum ada. Jadi menurut saya bandarnya masih di dalam dan ya masih mungkin menurut saya sih masih bisa bermain. Tapi kawan-kawan harus perhatikan. Catatan saya adalah kalau kawan-kawan besok mau hajar Jawa, saya sudah berapa kali katakan. Cara bayinya seperti apa Pak? Biasanya lompat. Iya, potensi lompat itu ada. Saya sih biasanya kasih tahu beli ketika frekuensi belinya itu udah di atas 100. Nah, itu satu. Kedua adalah bid dijaga. Bid dijaga. Ketiga, ada volume. Ada volumenya itu ada dari mana? Ada volume di cat pendeknya dan juga belum ada buangan atau contoh belum ada candle merah besar seperti ini. Kalau belum ada seperti itu, hajar dan ambil secukupnya. Harapannya sih pasti dapat insya Allah ya. Tapi jangan dicontek, jangan dipaksakan kalau seandainya merah berharap kembali hijau, bahaya. Kenapa? Karena saham ini sudah naik cukup lumayan, jadi ada potensi untuk taking profit dari bandarnya atau yang punya barang. Nah, jadi kita juga jangan menyalahi aturan, jangan melawan arus. Jadi kalau seandainya sudah merah, buang, berarti ada potensi bandarnya buangan ya. Itu buat kawan-kawan semua. Jawa masih berpotensi. Alasan apa yang buat saya yakin Jawa besok masih akan naik? Karena volume buy-nya masih kuat di situ. Nah, lanjutan. Kenapa saya masih merekomendasikan Goto? Nah, ini oke, kita akan bahas. Goto, saya sudah bahas kenapa dari awal saya sudah rekomendasikan Goto. Goto ini membentuk double bottom. Nah, di sini double bottomnya. Nah, ini adalah di sini satu, di sini satu. Ini adalah kaki ya. Kaki satu, kaki dua. Jadi harapannya sih ketika dia, ini kita ganti dulu ya. Jadi ketika sahamnya turun, nah ini membentuk kaki ya di sini. Dia coba naik, nggak kuat, turun lagi. Ini membentuk kaki. Harapannya dia mantul. Harapannya. Nah, dengan area stop loss itu adalah dekat sekali buat kawan-kawan semua untuk pantau Goto. Itu ada di harga 83. Harga closing ada di harga 84. Jadi sebenarnya closing di bawah 83 itu agak hati-hati. Saya pernah katakan di Goto kalau selama bertahan di atas, kalau kawan-kawan mau masuk di Goto, sudah selama bertahan di atas 80 ya dia ada potensi mantul. Jadi harapan kita. Nah, kedua adalah saya sempat baca broker summary itu ada bandar asing atau bandar berapa ya, itu dia punya harga di dekat 100-an. Jadi ya cukup gede juga, lumayan duitnya. Jadi menurut saya ya dia nyangkut di situ. Jadi potensi ya bakal diangkat ya. Menurut saya sih seperti itu. Dan polanya saat ini membentuk double bottom. Jadi menurut saya sih kawan-kawan bisa coba untuk Goto selama bertahan di atas 80 buat kawan-kawan semua. Selama bertahan di atas 80 ya harapan saya sih bisa ke 100 harapan. Tapi yang mau YP yang penting cuan terserah. Kenapa? Karena ISG dalam dikategorikan masih downtrend. Nah, kenapa saya masih katakan ISG downtrend? Karena kalau kita ngeliat dari MACD dia punya divergen negatif. Jadi itu ada potensi masih akan turun sih. Ini Goto ya buat kawan-kawan semua. Nah, terakhir saya masih bermain di Inet. Inet udah berkali-kali kita rekomendasikan Inet. Nah, Inet ini masih berpeluang dikocok harganya. Nah, alasannya apa buat saya saya masih berpikir positif di Inet. Alasannya adalah akumulasinya masih besar kawan-kawan. Nih, akumulasinya masih gede ya di Inet. Jadi menurut saya sih kemungkinan masih akan dikocok harganya. Nah, kita akan mencari area pantulan atau area aman. Jadi selama bertahan di atas itu oke, tapi kalau di bawah itu buang, masuk lagi di area itu, masuk lagi. Nah, kedua adalah ketika tadi di sesi 2, di sini ada volume buy di situ. Jadi menurut saya sih besok Inet masih ada potensi untuk dikocok lagi harganya. Nah, untuk saat ini area aman yang saya rekomendasikan untuk Inet. Jadi kawan-kawan beli kalau seandainya berada di atas itu ya, itu ada di harga 256.
Nah, selama bertahan di atas 256 akan dikocok terus. Tapi kalau seandainya di bawah 256, kawan-kawan keluar atau buang dulu. Naik lagi di atas 256, kawan-kawan bisa beli lagi. Apa itu 256? Itu adalah MA 200 di chart 5 menit. Itu di garis ungu ini. Itu ada di harga 256. Dan itu juga sebagai support. Tuh. Kawan-kawan bisa perhatikan tuh MA 200 di harga 256. Nih, ini ada support 256. Makanya kawan-kawan yang mau masuk di INET bisa pantau di situ 256. Nah, sebenarnya masih ada lagi beberapa saham yang saya rekomendasikan, tapi menurut saya itu saja sudah cukup. Kawan-kawan bisa pantau tadi apa tadi ya? Goto, kawan-kawan bisa pantau INET, kawan-kawan bisa pantau apa lagi yang saya rekomendasikan tadi ya? Goto, Fire, kenapa saya masuk situ? Oh, dan nah ini juga contoh juga nih, ada CPRO. CPRO juga kalau saya lihat dari volumenya masuk. Ini juga kemungkinan besok akan diangkat ya CPRO. Nih, CPRO masih ada potensi. Nah, untuk saat ini dia sudah jebol dari resist sideways pendeknya di situ di kisaran harga 60. Jadi buat kawan-kawan semua, oke buat CPRO selama bertahan di atas 60. Nah, alasannya kenapa? Kalau saya kan selalu katakan, saya akan melihat dari kekuatan volume. Nah, di kekuatan volumenya di sini masih bagus untuk CPRO. Makanya saya juga masih merekomendasikan CPRO. Jadi buat kawan-kawan semua, bisa lah jadikan watchlist beberapa saham-saham yang saya rekomendasikan. Apalagi kita juga melihat dari yang namanya akumulasi. Nah, akumulasi di CPRO masih bagus. Nah, berapa cak akumulasi di CPRO? Nih, kalau dari di bot Oke Saham ini terlihat sekali bahwa CPRO masih ada akumulasi ya. Tidak terlalu besar, tapi ini masih ada yang pegang barang. Nah, menurut saya sih masih oke. Nah, itu ya buat kawan-kawan semua. Semoga bisa mendapatkan cuan dan juga bisa disiplin. Nah, intinya adalah disiplin. Sudah berapa kali saya katakan, saya sudah sering ketemu sama orang-orang yang cuan beratus-ratus% dan juga terus tumbuh asetnya di bursa saham. Tapi mereka terus terus bertahan di bursa saham. Jadi walaupun dia sudah cuan beribu-ribu kali, tapi dia tetap bertahan. Tapi saya juga sering bertemu dengan orang-orang yang sudah tidak mau menyentuh lagi bursa saham. Kenapa? Karena bukan dia sudah cuan beribu-ribu kali, tapi dia sudah loss berkali-kali. Nah, kenapa dia loss? Karena tidak disiplin. Dan karena dia juga tidak bisa membaca pergerakan harga. Dia tidak tahu dia tidak tahu arah tren. Nah, itu yang harus bahaya buat kawan-kawan semua. Itu aja buat kawan-kawan semua. Happy cuan dan juga semoga selalu sehat. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana Anda yang mau diantar, ndak?